Cerita diawali dengan memperlihatkan sekumpulan anak muda yang suka membuat onar. Anak-anak muda ini mengacak-acak tempat tinggal warga setempat. Mereka menamakan diri mereka geng E2 atau bahasa Inggrisnya itu. Kita panggil E2 saja ya, karena kalau itu kayaknya bisa salah kaprah kita. Fucking trash this place! Geng E2 dipimpin oleh pemuda bernama Aaron. Ini dia orangnya. Di malam hari setelah mereka mengacak-acak tempat tinggal warga, Aaron, ketua geng tadi, membawa pacarnya ke tempat sepi untuk digadabah oleh para anggota gengnya. Beruntung, ada seorang pria tua yang sedang lewat mendengar keributan itu dan mencoba untuk menyelamatkan si wanita. Kesempatan itu digunakan oleh si wanita untuk melarikan diri. Namun sayang, si pria tua harus meregang nyawa karena dikeroyok oleh geng E2. Come on, you and me. Don't work like that anymore, old man. Sound like a rat pissing. Scene berpindah ke Spanyol di mana seorang pria bernama Richie Archer, ini dia orangnya, mendapat telepon bahwa saudaranya telah meninggal dunia karena dikeroyok oleh sekelompok gangster. Sesampainya di Inggris, Richie langsung meluncur ke TKP, tempat saudaranya dikeroyok bersama seorang temannya yang bernama Roy. Di sana sudah ada 2 orang detektif yang sedang menyelidiki TKP itu. Namun tak ada barang bukti yang bisa membantu kepolisian untuk mengungkap kasus ini. I'm very sorry about your brother. Richie lalu menemui seorang wanita yang bernama Lizzie. Lizzie ini jugalah orang yang mengabarkan Richie bahwa saudaranya telah dibunuh. Lizzie menunjukkan sebuah video yang ia dapatkan dari keponakannya ketika para geng E2 menggadabah wanita malang itu. Lizzie ternyata mengenali si wanita yang dilecehkan itu. Dia juga tahu di mana wanita itu bekerja. Richie lalu meminta untuk tidak memberikan video itu kepada polisi, agar dia sendiri yang akan mengurus para berandalan itu. Dan itu membuat saya penasaran, siapa sih Richie Archer ini? No, we keep this to ourselves, right? When somebody crosses me, I prefer to deal with it myself. Richie lalu menemui wanita yang dilecehkan waktu itu. Dia bernama Lauren. Richie menanyakan pada Lauren nama daripada pelaku pengeroyokan itu. Lauren lalu menyebutkan satu nama dari mereka, yaitu Aaron, sang pemimpin geng E2. I was with Aaron. He's the ringleader. Selanjutnya, Richie mengumpulkan teman-temannya untuk misi balas dendam atas kematian saudara kesayangannya itu. Dia bernama Arthur, sang swingmood parah yang bisa tiba-tiba menjadi sangat ganas. Dan yang ini, Butch, si tukang potong profesional. Dan yang terakhir, Roy, sang detektor kebohongan karena dia punya kemampuan untuk mengetahui apakah seseorang sedang berbohong atau tidak. Dan di sini sudah terlihat jelas bahwa mereka ini bukanlah orang sembarangan. Ya, mereka dahulu adalah sekelompok gangster yang diketuai oleh saudara Richie yang tewas itu. Berbeda dengan E2, geng mereka dulu hanya memakan orang kaya saja dan memberikan perlindungan kepada warga di sekitarnya. Today is for Charlie, but tomorrow we are going to war, also for Charlie. Singkat cerita, Richie menemui seorang teman lamanya juga yang dulu bekerja sebagai kepala polisi. Temannya itu menyerahkan data-data para pengikut Aaron, tetapi dia tidak bisa menemukan data milik Aaron sendiri. Everything I could get is in there. Aaron obviously kept his nose clean because there's nothing on him. Oh, you ought to pay for that. Di malam harinya, Richie dan kawan-kawan pun langsung beraksi untuk melakukan pembalasan. Dimulai dari 2 anggota E2 yang mereka culik untuk menemukan tempat tinggal Aaron. Melihat para penculiknya hanya sekumpulan orang tua, kedua anak muda laknat itu memaki-maki Richie dan kawan-kawannya. It's supposed to be a job, right? Nah, it's fancy dress. They've come as a boy band. Fuck you! I'm Matthias. Fucking
gonna tie me now, yeah? And I promise I'll let you live. We're E2. You know what that means? It means you're fucking dead. Roy langsung menyiksa salah satu dari anak muda itu hingga terkencing-kencing. And that one's for Charlie. Lelah karena tak kunjung mendapat jawaban, Richie pun membunuh mereka berdua. Well, I think we might call it a day then, eh? Di esok harinya, mereka menangkap salah satu lagi dari anggota geng E2. Ya, sama seperti sebelum-sebelumnya, anggota geng E2 ini sangat setia kepada Aaron, sehingga lagi dan lagi Richie gagal mendapatkan informasi tentang Aaron. Where can I find Aaron? Never heard of him. Fuck you! When you two find out about this, you're all fucked. That's wives. You're all gonna get fucked. Fucked in every hole. Fuck, 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 fuck. Dia justru terkena serangan jantung karena terlalu emosi dibuat oleh anggota geng itu yang terus memaki-maki dirinya. Fuck. Sementara Richie terbaring di rumah sakit, Lauren justru menemui Aaron untuk memberitahu keberadaan Richie dan menyarankan Aaron untuk menyerang Richie di sana. Grab this bitch, man. She's coming with us. Saat tiba di rumah sakit, Aaron dan anggota gengnya ternyata masuk ke dalam jebakan yang telah direncanakan oleh Richie. Dia tak pernah benar-benar terkena serangan jantung, dan saat Lauren menemui Aaron juga, itu ternyata adalah bagian dari rencana Richie dan Lauren untuk memancing Aaron keluar dari kandangnya. Saat itu juga baku tembak pun tak terelakkan. Saat baku tembak berlangsung, Lauren justru mengambil kesempatan untuk menelpon ibunya yang ternyata detektif yang menangani meninggalnya saudara Richie untuk meminta bantuan polisi datang ke rumah sakit. Mum, I think I need your help. Ketika sudah mulai terpojok, Aaron menyandera Lauren untuk melancarkan aksinya supaya dapat menghabisi Richie. Dan rencananya itu cukup berhasil untuk membuat Richie tak punya pilihan lain selain mengikuti kemauan Aaron. Oh, fucking shut up! Okay. I'm coming out. You fucking liar! We're coming out. Now put your hands where I can see them. I know you're dead. Saat ingin menembak Richie, polisi tiba-tiba datang dan langsung melumpuhkan Aaron saat itu juga. Police, put a weapon down! Dan setelah semua selesai, ternyata Richie lepas dari jerat hukum dengan alibi pembelaan diri. Karena dia berdalih bahwa dia diserang oleh anggota geng E2 di rumah sakit itu. Let me buy you all a drink. Dan film pun selesai.